hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nixon. Nama saya Fitrita. Nama saya Dian Farani. Nama saya Yati. Nama saya Naila Jedina. Dan ada satu lagi si Karisa Beriati, tapi dia berhalangan hadir karena sakit. Oke, kita akan coba ya. aja. Mungkin teman-teman juga bisa melihatnya ada pertanyaan-pertanyaannya, sama juga kayak kelompok-kelompok yang lain. Kita langsung aja ke nomor 1, yaitu akan dijelaskan oleh. Maju aja dong Pak. Zoom in. Pertanyaannya adalah, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Karena biaya sekolah relatif mahal. Walaupun beberapa sekolah tidak menarik lagi biaya SPP, tetapi biaya penunjang kebutuhan sekolah tetap diadakan, seperti pengelektriskan untuk tugas atau membeli buku, biaya penunjang kunjungan observasi, studi tour, ataupun kegiatan lainnya yang memerlukan biaya, dan terlebih lagi untuk sekolah yang menarik SPP per bulannya, maka biaya yang dikeluarkan 2 kali lebih besar. Maka dari itu, kondisi ekonomi seseorang sangat berkekurangan, memiliki kemungkinan untuk putus sekolah akan sangat besar. Oke, nomor 2, di sini ada soalnya, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa dan beserta alasannya. Untuk ketidaksesuaiannya ini dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena seperti yang ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial. Tetapi dalam kasus ini berbanding terbalik dengan keadilan atau kesetaraan dalam pendidikan yang belum merata atau stabil. Dan terdapat pula banyak anak yang tidak lulus sekolah atau tidak merasakan sama sekali yang namanya dengan sekolah. Karena keterbatasan dan seharusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merata dan sehingga tidak ada kesenjangan. Dan hal ini pula seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan ditegaskan pula pada Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Terus selanjutnya di soal nomor 3. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Yaitu faktor kurangnya kesejahteraan keluarga dan kurangnya kesadaran akan pentingnya untuk bersekolah. Dan hal ini akan sangat berpengaruh dikarenakan rendahnya harapan siswa dan orang tua memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting dan tidak berguna. Soal nomor 4, pada saat ini pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini. Di antaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintahan tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Upaya atau langkah yang diambil oleh pemerintah sudah tepat karena tidak semua orang dapat bersekolah dan berpendidikan dengan biaya yang mahal, sedangkan bangsa ini butuh penerus yang cerdas dan berwawasan luas. Indikator keberhasilannya, banyak anak yang terbantu untuk melanjutkan pendidikan dengan adanya beasiswa yang disediakan oleh sekolah dengan SPP dari pemerintah. Namun ada beberapa hal yang membuat indikator ini semakin menurun. Sehubung dengan diadakannya beasiswa yang diadakan, ini banyak terjadi kasus beasiswa salah sasaran. Contohnya adalah banyak masyarakat yang berkecukupan mendaftar beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan cara memasukkan identitas dan informasinya, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan beasiswa tersebut tidak dapat memilikinya. Selain itu, selain pemerintah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini dan apa peran yang ditampilkannya? Selain pemerintah, yang paling penting adalah orang tua yang wajib mengarahkan dan membiayai anaknya mereka sendiri untuk sekolah tinggi. Karena salah satu hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak adalah mendapat pendidikan yang layak. Dan ada dari RT dan RW-nya yang memiliki tugas
maupun yang putus sekolah, membimbing mereka untuk dapat bersekolah kembali dengan fasilitas yang disediakan pemerintah. Dan apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya? Untuk solusinya sendiri, ada melakukan pendataan, melakukan penelitian, melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendala di bidang pendidikan itu sendiri. Strategi dari masalah ini sendiri adalah sebagai berikut: mengadakan sosialisasi kepada anak dan orang tua dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyadarkan bahwa pendidikan itu penting. Nah, tenundukan. Yang pertama, merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerah. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Untuk bentuk atau pelanggaran sendiri, di sini saya mengambil adanya aksi main hakim sendiri terhadap oknum yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Dan untuk solusinya sendiri, yaitu diselesaikan dengan secara baik-baik dan secara musyawarah mufakat dan tidak menggunakan kekerasan yang nantinya akan menimbulkan korban jiwa. Mungkin hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Boleh kira? Untuk yang menanyakan minimal 3 orang ya. Maksimal 3 orang. Semua kelompok kan? Satu kelompok minimal 1 orang. Satu kelompok. Nggak boleh, walaupun kelompok saya menjawab semua, tapi 1 orang 1 dan satu kelompok minimal maksimal 2 orang yang nanya. Minimal 1 orang. Silakan Mira, mau nanya apa? Dari kelompok. Mira. Saya berani saya bertanya. Nanya dari ini. Tadi Dari yang kelompok apa dari dulu? kelompok Muhammad Hatta. Tadi yang dijelasin sama Naila kan orang tua tuh bertanggung jawab membiayai anak untuk sekolah. Kalau semisal orang tuanya yang benar-benar orang tuanya nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya biaya, kayak misal pemulung buat makan aja susah, itu upayanya kayak gimana? Kasih. Ini pertanyaannya ditampung dulu ya. Boleh? Saya cek. Terima kasih Pak. Saya dari kelompok komunikasi. Selain faktor ekonomi sama faktor kesejahteraan ya. Ada faktor lain nggak yang bisa bikin anak itu sekolah? Boleh? Lagi? Sekelompok saya itu bilang. Oh. Ini boleh. Boleh itu kan maksimal 2 orang dan maksimal 2 Oh, boleh tadi. Nama saya Radit dari kelompok Muhammad Hatta. Jadi tadi coba di nomor 4, jawaban nomor 4. Mohon maaf suara saya sudah tidak baik saja. Alhamdulillah ya. Sudah sesuai. Jawaban, terus berapa kapan surat? Mama, nih yang apa sih? Tuh untuk masyarakat yang kurang mampu dengan cara memasukkan identitas dan informasinya, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan beasiswa tersebut tidak dapat memilikinya. Jadi ya benar, kayak kebanyakan orang yang kurang mampu itu tidak dapat menerima beasiswanya gitu. Jadi menurut kalian nih upaya pemerintah nih harus kayak gimana? Kalau misalkan nih yang kayak rumahnya bagus, rumahnya mewah, kok dapat, sedangkan yang rumahnya bilik doang nggak dapat gitu. Menurut kalian upaya pemerintah harus kayak gimana? Terima kasih. Ya. 3 orang. Lagi itu yang mananya? Lagi yang mana? Yang sebelumnya. Silakan dikenalkan ini. Iya, maaf, tapi yang sebelum itu. Nah, yang mana sih yang apa sih yang bisa itu? Oh, oke, bentar ya. Perkenalkan, nama saya Natasha dari kelompok Sutopo. Nah, setelah solusi dari kalian kan melakukan pendataan, penelitian dan riset.
untuk tahapan selanjutnya jika kalian udah ngelakuin semua itu, kalian mau gimana? Ada lagi? Ada seorang lagi yang menanyakan. Cerita apa? Soal itu Itu buyut kamu ya? Gambar siapa? Ih, kalau kalian tahu, saya tahu kan. mau dipasang sih kalau boleh tahu. Coba jelasin sejarahnya. Oh ayam juga terbang. Soal itu pakai siapa jelasin. Ayo segede rumah. Satu pertanyaan dulu aja. Yang lainnya gimana yang belum? Saya mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya nggak ini? Wajib Wajib banget. Kelompok satu minimal. Siapa yang belum? Nanti terakhir bapak yang tanya. Oke Pak. Tanya. Ada lagi yang mau tanya nggak? Sambil menunggu yang lain bapak dulu Iya ya. Pak, boleh Pak. Silakan. Oke. Bapak mau bertanya tentang tadi dibahas tentang beasiswa ya. Iya Pak. Jadi sekarang kan lagi rame lah. Yang lagi rame itu anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa di luar negeri itu beasiswa full, dijamin semuanya sampai lulus kuliah. Tapi setelah lulus itu dia juga balik lagi di Indonesia, tapi tetap tinggal di negara dia kuliah, misalkan ada di Eropa, Amerika. Alasannya kenapa? Memang nggak salah-salah amat. Alasannya itu karena di sana dia sudah dapat kerjaan dan gajinya juga besar. Misalkan di Indonesia juga sudah dijamin bahwa nanti pulang itu akan dapat kerjaan dengan gaji 50 juta per bulan. Tapi di sana itu bisa sampai 500 juta per bulannya. Dan makanannya juga dijamin. Sehingga pemerintah itu merasa rugi. Telah menyekolahkan 1000 lah, kurang lebih 1000 mahasiswa, tapi yang sekolah cuma sedikit yang merasa finansial. Bagaimana misalkan kalian jadi Menteri Keuangan atau pemerintah saat itu untuk menangani kasus ya. Udah ada kelompok lainnya? Mus boleh? Adit, sok Adit. Oke lah. Bisa. Sabar. Bisa. Oh, tadi dari pertanyaan Bapak, kalau misalkan kita sebagai Menteri Keuangan ini seperti apa? Kera. Assalamualaikum. Nama saya Adit dari kelompok Gatot Subroto ingin bertanya, apa solusi untuk mengatasi masalah putus sekolah dan bagaimana strategi untuk solusi itu solusinya untuk mengatasi putus sekolah dan bagaimana strategi supaya solusi itu berhasil. Satu orang lagi. Kapan itu? Itu pasal kelompok dari kelompok 7 sekarang. Kelompok siapa yang belum? Kelompok ini. Besok. I know. Yang belum. Aku bantu. Apapun kamu, ya kamu. Ya, berdiri. Berdiri.
Masih ada. Oh, giliran Pak. Daripada dengan ya tas bertanya san Belum. daripada sing wae sok sengidar gitu diarahkan ke orang yang menjawab. Siapa? Masih berekam kan? Masih. Saya mau nanya lagi. Boleh ya? Ini dari kelompok Soekarno. Kan di sini tuh tadi pertanyaan memang merupakan bentuk pelanggaran hak negara. Nah, tapi solusinya tuh ada diselesaikan dengan cara baik-baik dan secara musyawarah. Kan pasti di dalam musyawarah suka ada yang nggak terima, nggak terima. Oke. Nah itu kayak gimana ya? Biar kayak siap. Iya. Siap. Makasih, siap. Boleh kita langsung aja ya jawab pertanyaan tadi yang dari nomor yang dari Mira dulu. Boleh? Silakan jawab. Oh, bukan slide yang Ambil dulu buku. Ini kan pertanyaannya misalnya orang tua nggak punya pekerjaan, susah dalam usaha, terus upayanya gimana supaya anak itu sekolah. Sekarang kan pemerintah punya program yang ada beasiswa full yang kayak beasiswa LPDP buat kuliah atau beasiswa kampus merdeka atau KIPK segala macam ada. Orang tua bisa minta tolong ke perangkat pemerintahan setempat di rumahnya buat didaftarin anaknya ke situ. Jadinya nggak ada anak-anak yang nggak sekolah cuma gara-gara, bukan cuma sih gara-gara ekonominya kurang. Jadi masih bisa diarahkan menggunakan program-program yang disediakan oleh pemerintah. Mau nanya nggak? Boleh? Kalau yang tinggal di kolom jembatan kayak rumah gitu gimana? Kan suka ada tuh. Ya, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. izin menjawab ya. Kata Mira kan yang di kolom jembatan seperti apa? Mungkin nanti kalau misalkan kita bertindak sebagai pemerintah, mungkin kita akan membangun rusun atau kita mendatangi dulu apakah emang masalah apa sih yang sedang dihadapinya. Nanti kita bisa buat tempat tinggal untuk dia, tempat tinggal yang lebih layak seperti apa nanti kita akan buat. Berarti kalau kayak gitu yang dibenerin itu bukan dari sistem pendidikannya dulu. Berarti dari kesejahteraan hidupnya dulu. Kalau udah sejahtera baru dimasukin ke yang masukin beasiswa itu. Bertahap. Betul. Ada tahapnya kan dari bawah ke atas. Yang mungkin kan dari pendidikan langsung ke atas. Mungkin berarti ada tahap di bawahnya itu. Oke, jelas? Makasih. Ya. Oke, teman-teman, sana boleh dijawab. Pertanyaan. Baik, aku di sini mau izin menjawab pertanyaan dari Siva kan selain dari faktor kurangnya kesejahteraan sama faktor ekonomi, ada juga beberapa faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak di luar sana putus sekolah. Yang pertama yaitu faktor dari lingkungan bisa mempengaruhi siswa menjadi putus sekolah. Jadi kalau misalkan kita bergaul sama orang yang nggak benar, kayak pergaulan bebas itu, kita juga bisa masuk ke dalam lingkungan itu, terjerumus ke dalam lingkungan yang nggak baik, terus ikut-ikutan ke anak yang kayak gitu. Jadi itu sekolah itu yang pertama dari faktor lingkungan. Terus yang kedua adanya rasa malas. Jadi itu mah individualis yang kalau misalkan rasa malas, nyatanya putus sekolah tidak hanya dialami oleh keluarga yang pernah mampu, dialami juga anak-anak yang mempunyai rasa malas muncul di dalam diri anak ketika membicarakan hal terkait kegiatan bersekolah. Ada banyak penyebab yang menjadikan anak malas sekolah, contohnya ketidakmampuan bersosialisasi. Terus ada juga latar belakang pendidikan dari orang tuanya. Jadi cara berpikir orang tua dengan jenjang pendidikan yang kurang gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya kurang, pola berpikirnya beda juga sama orang tua yang pendidikannya tinggi.
jadi anak saya juga bisa cukup gitu. Terus yang kedua, ketidakharmonisan hubungan antar keluarga, contohnya broken home. Anak-anak yang broken home tuh bener-bener berpengaruh banget ke sekolahnya, jadi mungkin dia banyak beban di sekolah juga, terus dia banyak beban di rumah juga, yang akhirnya dia menyebabkan Jelas? Boleh menambah bertanya tambahan? Boleh? Iya, kita adalah. Nggak boleh, kan Oh. udah maksimal. Oh, enggak, maksudnya bukan. Maksudnya yang tadi dijawab deh. Ya, Ada yang ditanyakan jawabannya. ya. Mau minta penjelasannya. Jadi gini, kan tadi bilang katanya yang orang tuanya berpendidikan rendah berpikir bahwa anaknya kalau pendidikan seperti kayak gitu aja apa sih rendah juga udah cukup. Padahal kebanyakan orang nih ya, misalkan orang tuanya berpendidikan rendah, pengen anaknya yang tinggi-tinggi. itu izin menjawab dari Lan juga, kayak kalau misalkan ya semua orang apa sih rata-rata orang tua yang berpendidikan rendah itu anak yang sukses, tapi ada juga sebagian orang tua yang berpendidikan rendah jadi mikirnya juga nggak sampai sejauh itu. Mungkin aku juga izin menambahkan ya. Seperti gini nih, sebagai pemikiran orang tua nih, bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting dan berguna. Seperti contohnya orang tua yang menginginkan anaknya itu tidak usah bersekolah, anak ceweknya itu tidak bersekolah setinggi-tingginya. Udah deh, yang penting mah kamu di rumah aja menjadi ibu rumah tangga. Nah, seperti itu anggapannya. Aku izin menanyakan kembali untuk pemikiran kalian yang pemikiran orang tua yang seperti itu, cara menanggapi dan menanganinya itu kayak gimana? Oke. Dan pandangan menurut kalian? Cara menanggapi dan Menangani dengan pemikiran orang tua yang seperti itu kan, itu kayak ada anak yang mau cita-citanya tinggi, sedangkan orang tua pemikirannya kamu kayak anak cewek harus di rumah aja kayak gitu. Itu kayak gimana? Menanggapinya gini, kalau misalnya si anaknya emang mau sekolah tinggi, pasti dia nggak akan putus asa dengan ngomongin orang tuanya gede nomor dari itu. Apalagi pendidikan tinggi itu penting banget kan zaman sekarang kan. Apalagi misalnya nih orang tuanya ngizinin terus nggak dibiayain, banyak kan beasiswa, mau dari beasiswa pemerintah atau dari beasiswa perusahaan swasta lainnya tuh banyak banget, banyak fasilitasnya. Jadi kalau misalnya orang tuanya kurang mengizinkan, terus dia sadar dampak dari pendidikan itu penting buat kedepannya, mendingan jalan aja terus dan tujuan kenapa hari dia itu. Jadi ada sebagian orang tua juga yang mungkin pemikirannya emang maaf kayak itu, terus anak-anaknya juga mungkin bakal tetap berusaha untuk meyakinkan karena dia tahu kalau misalkan dia itu punya potensi dalam dirinya sendiri dan dia juga bisa merubah pikiran orang tua yang ternyata kayak itu jadi ke yang mungkin punya pikiran yang lebih jauh lebih luas. Kayak gimana? Cara bicaranya ya orang tuanya juga kayak mana terus anaknya Ya, misalkan dalam kata contoh kayak misalkan maaf Pak Bu, kalau misalkan saya nggak lanjut kuliah nanti nggak lanjut pendidikan, sebenarnya kayak aku tuh bakal kayak gini, aku bakal kayak gini, dampak negatifnya udah banyak banget. Terus misalkan aku juga pengen menaikkan derajat kedua orang tua saya, misalkan gitu yang tadinya punya kehidupan yang mungkin kurang layak gitu. Terus habis itu dengan cara kita berpendidikan tinggi, kita menjadi anak yang sukses, anak yang cerdas, mungkin orang tua kita juga bakal kebantu dan dia juga bakal merasakan dampaknya buat kita. jawab pertanyaan dari Latif. Menurut kalian, upaya pemerintah mesti gimana sama beasiswa yang salah sasaran? Kan tadi pertanyaannya. Kalau menurut saya, bisa melakukan pendataan dengan mendatangi langsung rumahnya dan melihat bukti atau surat-surat bahwa itu tuh rumah milik dia dan penghasilan dia tuh beneran segitu, penghasilan dia yang dihasilin tuh kurang buat ekonomi keluarga dan pengolahannya. Izin menambahkan juga ya. Jadi kan tadi kata Triana kan beberapa penghasilannya. Mungkin untuk berapa penghasilannya kan nggak mungkin juga kita menanyakannya juga ya. Mungkin untuk datanya itu kita bisa lihat dari BPS, dari badan. Pokoknya kayak badan untuk meneliti seperti itu. Nanti akan ada datanya. Nanti kita tinggal cross check aja seperti tadi, datang rumahnya, apakah itu benar rumah milik dia, apakah emang dia kurang
bisa dibilang masyarakat tidak mampu atau apakah ia berbohong, mungkin seperti itu. Jelas? Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Natasha dari kelompok Sumomo. Tahapan selanjutnya setelah riset. Monyet. Setelah riset kan nggak mungkin datanya didiemin aja di pemegang datanya itu. Datanya itu diajukan ke pemerintah, nanti pemerintah menganalisis siapa-siapanya yang cocok buat dapat beasiswa ini. Nanti tinggal diumumin deh siapa yang cocoknya. Kalau udah dari data yang diambil dari riset itu. Izin menjawab pertanyaan Mbak Adit. Izin menjawab pertanyaan Mbak Adit. Apa solusi untuk mengatasi untuk putus sekolah dan bagaimana agar solusi itu berhasil? Ada banyak langkah dan upaya pemerintah untuk melakukan atau mengatasi masalah putus sekolah. Contohnya memberikan beasiswa dari pemerintah, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil, dan menyebarkan guru-guru atau pengajar ke daerah terpencil. Agar supaya solusi itu berhasil, maka harus dilakukan dengan konsisten dan diawasi pelaksananya agar program ini tidak gagal dan akibatnya Bapak, aku izin menjawab yang dulu ya. Nanti ngomong terakhir aja. Tadi kan pertanyaan Anin cara mengatasi musyawarah yang ada di FIMA ya. Jadi kan kalau misalnya di musyawarah namanya juga kan diskusi. Ada yang berbeda pendapat, ada yang ya udah deh pendapat itu ya aku ikutin. Namanya juga kan diskusi ya. Ada orang yang nggak senang, ada orang yang senang. Nah, walaupun ada debat juga itu namanya udah jadi warna tersendiri dari diskusi tersebut, dari musyawarah tersebut. Tapi nanti akhirnya juga ada salah satu pihak yang mengalah, oh iya ya udah deh keputusan ini aja yang terjadi. Aku izin menjawab yang pertanyaan Bapak ya. Mungkin kalau misalkan bagaimana kita berperan sebagai Menteri Keuangan, mungkin tadi melanjutkan dari pertanyaan yang lain kan gimana sih cara mengatasi beasiswa salah sasaran tersebut kan? Bukan salah sasaran sih itu kalau dari beasiswa ya, tapi mengatasi mahasiswa yang nggak populer lah. Itu Mengatasi nggak mau pulang ya mungkin si anaknya juga kan memiliki alasan tersendiri Pak nggak mau pulang mungkin ada faktor mungkin jadi aku mau di kota aja mungkin pulangnya nanti aja mungkin aku mau di kota aja dulu deh mau bikin usaha sendiri mau sukses dulu nanti baru pulang mungkin punya pemikiran seperti itu Pak misalnya nggak mau pulang itu jelas kan gitu. Ini masih bukan dari kota kan dia di luar negeri lagi. Dia gini, asalnya tuh gini ya kasarnya. Dia dibiayai pemerintah kuliah full. Bahkan ada yang sama istrinya sana. Tapi setelah dia lulus, dia hidup enak di sana. Gak mau pulang dengan alasan gajinya kecil lah di Indonesia. Jadi luar negeri aja enak. Padahal dia sendiri keluar itu dari uang APBD hasil APBN. Tapi dia tuh, jadi apakah beasiswa yang keluar negeri itu harus diadakan tetap apa dihapus? mungkin tetap diadakan aja sih Pak soalnya kan saat kita memiliki beasiswa kan berarti kita berusaha nih untuk menjadi yang lebih baik lagi setelah kita mendapatkan beasiswa tersebut dan mungkin setelah nanti kita lulus dari kuliah ini mungkin kita akan mencari kerja nih mungkin mempunyai keputusan aku mau di sini aja atau mau ke Indonesia lagi tapi mungkin kebanyakan orang-orang itu lebih memilih untuk tetap di luar negeri karena seperti tadi yang bilang yang seperti yang Bapak bilang gajinya kecil di Indonesia mungkin memiliki pendapat seperti itu Pak jadi mungkin dia udah nyaman di luar negeri tersebut dan
sudah memiliki analisis tersendiri untuk kerja di sini ini memiliki gaji seperti ini, dan setelah seperti itu kan memiliki hidup yang enak, mungkin sudah nyaman di situ, makanya kita di luar negeri. Bagaimana agar dia di Indonesia? Kayaknya itu mah harus dari kesadaran pribadi, karena dia kan sekolah di luar negeri itu bukan dari uang pribadi, dari uang rakyat yang dibayar dari pajak-pajak itu kan Pak. Terus juga kan dia di Indonesia juga udah dijanjiin bakal dapat kerja, jadi mendingan maksudnya dari diri sendiri gitu Pak. Emang dia tuh kesana buat belajar, bukan buat hidup lanjutin kerja, jadi harus balik lagi ke Indonesia. Terus biasanya tetap harus diadain, terus seleksinya juga mesti lebih ketat daripada yang sebelumnya kalau udah tahu ada banyak yang gak balik lagi ke Indonesia gara-gara masalah itu. Enggak apa-apa. Satu lagi ya. Wawancara. Apa ya Pak? Mereka Misalkan Naila ya. Sama siswa. Mungkin di sana sudah lulus pekerjaan hospital atau bagaimana? Kira-kira disuruh pulang dan dijamin pekerjaan, mau nggak? kalau dari saya sendiri, saya sih mau aja, soalnya kan kalau tinggal di sana juga sendiri gak sama orang tua. Terus juga kalau balik ke Indonesia kan udah dijamin kerjaannya. Tapi sedikit jadinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa benar. Gak apa-apa kan sedikit-sedikitnya juga 50 juta Pak. Iya, ini aku mendapatkan aja Pak. Ini kan mendapatkan dari masyarakat tadi kata Bapak kan nggak apa-apa walaupun gajinya sedikit, mungkin ada gengsi tersendiri Pak dari yang tadinya udah gajinya gede, tapi setelah ada penjaminan di Indonesia itu gajinya lebih kecil, mungkin nggak apa-apa juga sih pas benar kata Naila, maksudnya walaupun gajinya kecil juga ya sudah dijamin. Kalau misalkan mau ketemu orang tua juga lebih gampang. Kalau misalkan di luar negeri kan emang agak sulit. Kalau misalkan pulang pergi juga membutuhkan biaya lagi yang lebih mahal. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan kemana-mana juga bisa, angkutan umum juga banyak. Jadi untuk apapun juga lebih mudah Pak. Gina happy in gajian. Adit, Suruh ke sana. Ya Pak. Gina happy in gajian. Boleh diulang lagi? Kan kalau orang tahu nih ada beasiswa luar negeri, ini kalau kan emang bener kan ada biasanya apa hasilnya juga kan ditanggung sama pemerintah kan, jadi bayarin. Jadi bagus. Sampingan. Sampingan. Nah terus kalau misalkan emang beneran orang itu mau pulang, nanti kan bakal lebih kayak generasi selanjutnya di Indonesia. Ini ya, kan kita nggak tahu nih, misalkan si orang ini kan punya Bohong, Pak. kakak, mungkin ada yang akan meneruskan, tapi kalau misalkan anak tunggal kan mungkin nggak bisa ya. Nah tadi seperti yang dibilang Naila, itu dari gimana, dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau misalkan oh iya, kalau misalkan aku di sini tuh udah deh, aku di Indonesia aja, karena aku bisa lanjutin usaha. Jadi walaupun gajinya kecil juga, aku tetap bisa di Indonesia. Jadi mungkin intinya itu kesadaran diri ya. Iya. Karena pada kenyataannya itu dari 1.000 mahasiswa. Diboy. Cuma ada berapa ratus yang keluar. Bahkan yang keluar Boy shoot. dia presiden kurang Si Bapak. dia tahu gajinya kecil. Ya mungkin harus akan Mengatasinya ya cara mereka mungkin kita tidak membicarakan gaji ya Pak. Mungkin kita lebih apa ya namanya, lebih ke penyimpangannya aja dulu ya Pak ya. Mungkin mohon maaf nih Pak, untuk laki-laki yang emang konotasinya tidak suka dengan cewek, ini kan memiliki pemikiran
kalau misalkan seperti di negara Amerika kan bebas tuh Pak. Mungkin di negara itu aku bisa bebas sama siapa aja gitu. Bapak mau tadi pertanyaannya gimana Pak? Mengatasinya. Mengatasi. maksudnya yang bawa pulang kan Gini gitu. Pak, simpelnya dikasih hukuman ganti dana tuh Pak dari biaya kuliah. Misalkan dia di kuliah berjuta-juta kan Pak. Kalau misalnya dia mau stay di sana ada syaratnya tapi ganti uang pendidikan gitu Pak. Jadi dia pasti mikir kan daripada ganti gitu kan jadi mendingan balik aja di Indonesia gitu. Kalau gitu mah kayak 1 bulan juga udah lunas. Dan lunas deh kan. Iya sih Pak, mungkin untuk cara mengatasinya ya mungkin kan sekarang mah orang-orang juga udah juga lebih pintar banget gitu Pak, mungkin bisa memberikan kabar orang tua kamu sakit, orang tua kamu gini, mungkin kan punya rasa kekhawatiran sendiri, mungkin dia akan pulang sendiri gitu Pak. Tapi ternyata pas di Indonesia nya yang nggak sakit apapun balik lagi, ya nggak usah kembali lagi dari kita lagi. Mungkin bisa juga dari awalnya tuh kayak tanda tangan gitu. Jadi kalau misalkan dianya pemerintah kan bisa ada Terus dendanya juga nggak cuma sejumlah biaya yang dikeluarkan buat ngebiayain dia, terus denda tambahan gitu karena dia belum mau balik kan mungkin jadi lebih gede. Iya. Udah semua? Udah Pak. Gitu. Lagi sebelumnya kami mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman untuk organisasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipilih apa maju sendiri? Yang tadi sih Pak. Oh yang tadi benar. Yang pertama seperti Bapak yang serupain lagi dong Pak. Sini kayak gini Pak, serupain. Pak gak cukup Pak. Nggak cukup waktunya. Masih ada setengah jam. Cukupnya saja. Sampai ayo Pak lagi Pak, biar sekarang kembali ke masukin diskusi kosongan. Apa yang seberangan tadi Pak, ini aja Pak. Jadi nanti kan katanya ada PTS untuk PKN nggak ada PTS. Jadi untuk ini Tujuan laptop main dulu. Oh, oke silakan. Yang tadi siapa tuh sama ya? Gurunanya dari Ya, satu aja kelompok satu. Sering saya pulang. Hah? Oh, emang kalau mereka tuh mengambilnya 10 jam. Iya, iya Pak. Sini. Pak dingin deh Pak. Nanya lagi. Boleh Pak. Gak usah pakai sini. Gak usah pakai sini. Woi. Bebas